Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Amma ba'du. Sahabat ngaji tasawuf, kita ketemu kembali. Kalau kemarin kita membahas beberapa istilah, misalnya istilah tasawuf, istilah tarekat, sufi, mutasawwif dan mustaswif. Pada kesempatan kali ini kita akan menambah beberapa istilah penting yang berkaitan sekali dengan tasawuf, orang yang laku, kajian-kajian tasawuf, dan guru murid. Istilah itu adalah 4 istilah yang satu rangkaian, yaitu satu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Gampangnya permisalan dari 4 ini sering diungkapkan oleh beberapa guru dan saya menemukan dalam beberapa kitab itu diantaranya adalah ibarat orang menyeberangi sungai besar atau lautan gitu, untuk mencari mutiara. Dengan menggunakan perahu di tengah-tengah sungai besar itu dia menyelam, mencari mutiara, mencari dan mencari lalu mendapatkan mutiara. Kalau mencari tidak mendapatkan, dia kembali lagi gitu. Atau bagaimana ya? Apakah dia akan kembali apa tidak? Tapi perumpamaan ini menunjukkan bahwa kalau dia menemukan, maka dia akan menemukan mutiara. Mutiara itu ada ibarat hakikat, menyelamnya itu ibarat memasuki samudera ma'rifat, berjalan dengan perahunya sampai ke tengah dan seterusnya ibarat jejaknya tarekat, mengambil perahu untuk satu perjalanan, menentukan jenis perahu untuk satu perjalanan, itu namanya syariat. Nah, apa yang dibuat syariat dari situ adalah al-ahdu bidinil khaliq, yaitu mengambil agamanya Kanjeng Nabi Muhammad untuk pedoman. Syariatnya Kanjeng Nabi untuk pedoman hidup ya, pedoman laku, pedoman bersuluk, dan pedoman di dalam menjalani kehidupan ini gitu. Hikmah yang dapat diambil dari syariat ini adalah apa? Yaitu wa man syara'a mukhlishon fasalima. Barang siapa bersyariat dengan ikhlas, mungkin mendapatkan berbagai cobaan dan macam-macam, tapi dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Sebaliknya kalau dia tidak dengan ikhlas, dengan banyak mencampuri unsur-unsur yang mengkotori ikhlasnya, sehingga menjadikan hatinya kadar, dipenuhi al-kadar, yaitu kekotoran, baik karena tujuan-tujuannya, baik karena maksud-maksudnya yang tidak baik dan seterusnya, maka tidak akan menemukan keselamatan, bahkan mungkin dia akan memperoleh fitnah dunia gitu. Oleh karena itu hikmah penting yang pertama adalah man syara'a mukhlishon fasalima. Barang siapa yang bersyariat dengan ikhlas, maka dia akan selamat. Yang penting lagi adalah man syara'a fadhahaba. Barang siapa yang ingin bersyariat, maka bermadzhablah. Maka dia akan memperoleh banyak barakah dan haunan, ketundukan. Kalau tidak mau bermadzhab, fakun mujtahidan, jadilah mujtahid. Tapi syaratnya mujtahid itu sangat berat, sakolat sekarang ini, apuat gitu. Barang siapa yang mau bersyariat dengan bermadzhab itu akan memperoleh hawana. Paling tidak pertama dia akan memperoleh apa yang disebut dengan ketundukan hawa kesombongannya untuk cepat bisa diajak bertawajuh kepada Allah. Liridhoilah wali syafaatillah misalnya. Tawajuh liridhoilah wali syafaati Rasulullah dan seterusnya. Itu adalah syariat. Yang kedua, bersyariat ini juga perlu ilmu. Makanya waman syar'a bila ilmin fatolat zulmatuhu. Barang siapa yang bersyariat tapi tidak didasari dengan ilmu, maka akan panjang-panjang kegelapan menyinari dia. Apalagi dia mau laku gitu. Jadi laku dengan
cara-caranya sendiri, dengan tidak mau berguru dengan ilmu, tentang ilmu kepada orang lain, kepada guru, fatalatul madu. Yang kedua istilah yang disebut dengan tarekat. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya di bagian ngaji kedua, tapi di sini maksudnya bertarekat itu ya menekuni dengan ajak syariatnya Kanjeng Nabi dan mengambil porsi-porsi tertentu yang mungkin bisa diambil untuk ditekuni secara mudawamah. Misalnya ya sholat-sholat sunatnya setelah sholat fardu ini, amal membantu fakir miskin, amal mendoakan kaum muslimin, amal muslihun, memperbaiki keadaan-keadaan di tengah masyarakat dan seterusnya itu. Dan orang yang bersuluk ini mansalaka ala thoriqi rijal barokah. Barang siapa yang bersuluk dengan mengambil toriknya rijal, toriknya seorang guru, jalannya seorang guru, dia akan banyak memperoleh barokah. Paling tidak pertama gurunya mendoakan, ahli torikotnya mendoakan, dan ahli jamiyahnya itu mendoakan. Yang lain-lain bisa dirogoh sendiri bagaimana banyak barokah ketika masuk ke dalam itu, ke dalam tarekat ya. Dan barang siapa yang bertarekat itu kok tidak mau bersyariat, waman salaka walam yatasyarra walam yazid ilal bu'da, hanya semakin jauh yang diperoleh kalau dia tidak mau bersyariat, sudah bersuluk merasa sudah melakukan laku tapi tidak mau mengambil syariat atau tidak bertekun dengan syariat, ya ilal bu'da tadi, kecuali semakin jauh.